Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris materi pertama, yakni tentang waktu. Sebelumnya pertemuan kemarin Bufa sudah memberi kalian tugas untuk meresum beberapa materi yang akan Bufa sampaikan pada hari ini. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan mengenal tentang waktu. Ada beberapa kata yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ada a clock, kemudian ada a quarter, a half, past, dan yang terakhir ada to. A clock artinya tepat. A quarter artinya seperempat atau 15 menit. A half artinya setengah atau 30 menit. Past artinya lebih dari atau lebih boleh. Sedangkan to artinya kurang dari. Oke, paham ya dari sini? Kita next ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke a clock. A clock artinya tepat. Maksudnya seperti ini. Perhatikan contoh yang pertama. It is 5 o'clock, yang artinya pukul 5 tepat. Yang kedua, it is 9 o'clock, yang artinya pukul 9 tepat. It is 2 o'clock, artinya pukul 2 tepat. Jadi, a clock ini digunakan apabila jarum panjangnya ini berada di angka 12. Paham ya? Oke, next. Selanjutnya ada a quarter. Quarter tadi artinya seperempat atau 15 menit. Perhatikan gambar di sebelah kiri kalian yang bagian A. Ini ada pukul 7:15 menit. Bisa ditulis bahasa Inggrisnya it is a quarter past 7 atau langsung, yakni it is 7:15. 7:15 boleh. Karena kita di sini mempelajari quarter, maka kita tulis yang atas it is a quarter past 7. Jika ditulis angkanya nanti 07.15, yang artinya pukul 7:15. Lebih. Pas artinya lebih. Oke, next yang B. It is a quarter to 4, yang artinya pukul 4 kurang 15 menit. To artinya kurang. Atau bisa langsung ditulis it is 3:45, yakni pukul 3:45. Oke, karena kita di sini belajar quarter, maka bisa kita pilih yang atas. It is a quarter to 4. Sedangkan yang atas tadi, it is a quarter past 7. Ingat, past artinya lebih dan to artinya kurang. Oke, dari sini paham? Paham ya? Next. Selanjutnya kita bahas tentang a half. A half artinya setengah atau 30 menit. Contohnya, it is a half past 10. Artinya pukul 10:30 menit. Pas lebih. Kemudian it atau bisa langsung ditulis dengan it is 10:30. 10:30. Oke, paham ya? Oke, half artinya 30 menit. Next. Selanjutnya, nah, ini ada pas yang artinya lebih. Perhatikan contoh yang pertama yang bagian A. Ini pukul berapa? Pukul 7:15. It is a quarter past 7 atau it is 7:15. 7:15.
Yang bagian B, it is a half past 10. 10.30, pukul 10 lebih 30 menit. Kemudian it is 20 past 6. 20 berapa? 20. Berarti pukul 6 lebih 20 menit. Ingat, kalau bahasa Inggris yang bagian jam, angka jamnya itu berada di akhir. Sedangkan ini menitnya berada di depan. Berarti menitnya dulu baru pas atau to baru jamnya. Sama, kalau misalkan kalian mau nulis yang cepat bisa langsung 6:20, 6:20. Paham? Next, selanjutnya ada to yang artinya kurang. Sama seperti pas penempatannya, cuman kalau to ini artinya kurang. Contohnya, it is a quarter to 4. Artinya pukul 4 kurang 15. Pukul 4 kurang 15. To artinya kurang. Kemudian yang bagian B, it is 5 to 1. Artinya pukul 1 kurang 5 menit. Pukul 1 kurang 5 menit. Dan yang terakhir, it is 25 to 2. Pukul 2 kurang 25 menit. Pukul 2 kurang 25 menit. Dari sini paham ya untuk penempatan to dan pas. Oke, baik, kita next ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang language focus. Nah, ada 3. Yang pertama, untuk menanyakan kepastian waktu, digunakan kalimat is it. Contoh, is it 1 o'clock? Yes, it is 1 o'clock. Jadi, misalkan kalian mau tanya kepastian waktu sekarang itu sebenarnya jam berapa sih? Saya bener-bener pengen tahu, kayak gitu ya. Jadi kita gunakan kalimatannya is it. Kemudian untuk menanyakan waktu dapat digunakan ungkapan what time is it. Jadi misalkan yang kedua ini kalian hanya ingin tahu jamnya saja. Sekarang jam berapa? Kayak gitu aja. Kalau yang ini tuh untuk memastikan jam 1 benar apa enggak sih, kayak gitu loh ya. Jadi kalau misalkan yang kedua contohnya what time is it? Jam berapa? It is 2 o'clock. Pukul 2. Kemudian yang terakhir, untuk menanyakan kebiasaan seseorang dalam melakukan kegiatannya. Kebiasaan seseorang dalam melakukan kegiatannya dapat diungkapkan dengan menggunakan yang bagian A, what time do. Do. Jika ada do, kalian harus menggunakan subjek you atau they atau we dan subjek jamak. Jadi kata do ini harus diikuti dengan kata you, they, we atau subjek jamak yang lain. Contohnya seperti murid-murid students kayak gitu ya. Jadi kata do itu do you, what time do you, what time do they, what time do we, what time do students, kayak gitu. Kemudian kalau does, yang ini ya, what time does, what time does ini harus diikuti dengan kata he, she, dan nama orang. He dia laki-laki, she dia perempuan, dan nama orang. Contohnya, what time does Andi, kayak gitu. Langsung ya, misalkan ini yang bagian A. What time do you go to school? Pukul berapa kamu pergi ke sekolah? Kemudian saya mau ganti, what time do they go to school? Kapan mereka pergi ke sekolah? Oke, jadi do ini digunakan untuk you, they, we, dan subjek yang jamak, subjek yang umum, subjek yang banyak.
Kemudian kalau what time does she go to school? Does ini hanya digunakan oleh he, she, dan nama orang. Jadi nanti langsung jawab she goes to school at 5 past 6. Dari sini paham ya? Baik, kita next. Yang terakhir tentang grammar focus. Nah, grammar focus simple present tense with to be. Simple present dengan to be atau kata penghubung. Tense simple present digunakan untuk menanyakan sebuah fakta atau kebiasaan untuk menunjukkan waktu. Kita dapat menggunakan tenses ini untuk menunjukkan waktu. Contoh pola kalimatnya seperti ini. Kalau positif, subject plus to be. Contohnya, it is 7 o'clock. It itu tuh subject atau nama kata ganti ya. Kemudian kalau minus ini nanti atau negatif, subject plus to be plus not. Jadi it is not 7 o'clock. Dan yang terakhir untuk kalimatannya berarti to be-nya dulu baru subject. Contohnya, is it 7 o'clock? Ingat, to be adalah sebuah kata penghubung. To be yang digunakan untuk menanyakan kepastian adalah is. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan lewat grup atau WA pribadi ke Bufa ya. Terima kasih, semoga materi sedikit penjelasan ini akan membawa manfaat bagi kalian semuanya. Kalau misalkan Bufa punya salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.